Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu memberikan nasihatnya pada hari Ahad pagi 14 Syawal 545 Hijriah. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ana wal atqiya'u min ummati bara'u minat tuhabbi." Aku dan orang-orang bertakwa dari umatku bebas dari berpura-pura. Dalam beribadah, seorang yang bertakwa tidak akan berpura-pura, tetapi ibadah itu sudah menjadi tabiatnya. Dengan lahir dan batinnya, dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berpura-pura sedikit pun. Akan tetapi dalam semua keadaannya, orang munafik selalu berpura-pura. Ia beribadah hanya pada lahirnya saja, tanpa disertai batin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu tentu saja tidak bisa masuk surga, karena surga adalah tempat orang-orang bertakwa. Setiap tempat tentu saja mempunyai syarat, setiap amal tentu saja ada pelakunya, dan setiap kerusakan sudah barang tentu ada pelakunya. Oleh karena itu, bertaubatlah dari kemunafikanmu. Wahai orang-orang munafik, kembalilah dari pelarianmu. Mengapa engkau menerima tawaran syaitan? Engkau melakukan salat atau puasa hanya karena makhluk, bukan karena Al-Haq Azza wa Jalla. Demikian pula ketika engkau bersedekah, zakat dan haji, engkau adalah orang yang bekerja keras, lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Seperti itulah keadaanmu jika tidak bertaubat dan memohon ampunan darinya. Ikutilah sunnah tanpa disertai bid'ah, dan ikutilah mazhab salafus soleh. Engkau hendaknya berjalan di atas dasar yang lurus, tanpa keraguan dan kekeliruan. Hendaknya engkau mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa disertai kepura-puraan, rekayasa, atau memperberat diri. Sesungguhnya kemampuanmu seperti orang-orang sebelummu. Mengapa engkau menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya? Engkau menghafal hadis tetapi engkau tidak mengamalkannya. Mengapa engkau berbuat seperti itu? Engkau mencegah manusia tetapi tidak meninggalkannya. Dan engkau memerintahkan manusia tetapi tidak mengamalkannya. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syaff ayat 3. Engkau mengatakan sesuatu, kemudian engkau mengingkarinya tanpa rasa malu. Engkau mengaku beriman, padahal tidak beriman. Arti iman adalah bersabar ketika menghadapi ujian. Orang yang beriman adalah orang yang pemurah terhadap apa yang ia miliki. Pemurah itu bukan untuk tujuan nafsu, tetapi karena Allah, bukan karena syaitan. Jika seseorang meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti itu akan duduk di pintu-pintu makhluk. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia akan menutup pintu-pintu makhluk di depannya dan memutus pemberian mereka darinya. Terhadap orang seperti itu, Allah akan menegakkannya dari tidak ada sesuatu menjadi ada sesuatu. Celaka, pada pagi hari musim penghujan engkau suka duduk-duduk. Padahal tidak lama lagi akan datang kemarau panjang dan air pun akan habis, sehingga matilah engkau. Pada musim kemarau air tentu saja akan habis, meskipun pada musim penghujan banyak air. Engkau akan kaya, mulia, dan makmur jika engkau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah kaya karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu akan membutuhkannya. Semua ini akan diraih dengan semangat dan kerja keras, tidak bisa datang dengan bersantai-santai. Jadikanlah diam itu sebagai perangaimu, wahai gulam. Tidak ingin dikenal sebagai pakaianmu, dan lari dari makhluk sebagai tujuanmu.
Lakukanlah jika engkau memang mampu membuat lubang di bumi sebagai tempat persembunyianmu. Jadikanlah semua kebaikan itu menjadi perangaimu agar imanmu meningkat. Langkah keyakinanmu menjadi mantap, sayap kebenaranmu mengeluarkan bulu, dan kedua mata hatimu terbuka lebar. Naiklah engkau ke bumi rumahmu, kemudian terbang ke udara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungilah barat dan timur, lautan dan daratan, bahkan gunung dan pantai. Engkau melindungi langit dan bumi, dan engkau bersama dalil yang menemani. Barulah lidahmu mulai berbicara pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, lepaskanlah pakaian tidak ingin dikenal dan tinggalkanlah lari dari makhluk. Keluarlah engkau dari persembunyianmu dan temuilah mereka. Sekarang, semua itu tidak akan membahayakan lagi bagi dirimu. Engkau jangan mempedulikan jumlah mereka yang sedikit atau banyak. Jangan pedulikan pula jika mereka menerima atau berpaling, memuji atau memaki. Engkau akan menemukan bahwa engkau bersama Tuhanmu Azza wa Jalla di mana saja engkau berada. Kenalilah Al-Khaliq, wahai gulam. Hendaknya engkau menerapkan adab ketika di hadapannya. Jika hatimu merasa jauh darinya, berarti adabmu buruk terhadapnya. Jika engkau mendekat, berarti baik adabmu. Para pelayan berani bergurau di depan pintu ketika raja belum datang. Tetapi manakala sang raja datang, semuanya akan diam dan bersopan santun. Betapa tidak, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Ketika itu, setiap orang di antara mereka akan lari ke sudut-sudut. Pada hakikatnya, menghadap makhluk adalah berpaling dari Al-Khaliq. Engkau akan meraih kejayaan jika meninggalkan Tuhan-Tuhan, memutuskan asbab, meninggalkan pemandang makhluk yang dianggap memberi bahaya dan manfaat. Sesungguhnya engkau masih sakit, fakir, mati dan tiada. Sampai kapan engkau pergi dan berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla? Sampai kapan engkau memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap diri hanya memiliki satu hati, lalu bagaimana mungkin ia bisa mencintai dunia dan akhirat? Mustahil dalam satu hati ada Khalik dan makhluk. Mustahil yang demikian itu bisa terjadi dalam satu keadaan. Semua ini merupakan kedustaan. Ingatlah bahwa Nabi SAW bersabda, dusta adalah perkara yang jauh dari iman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.